Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama dalam interaksi mungkin tanpa sengaja ada kata ataupun perilaku yang menggores hati. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas soal yang ada di buku PR Biologi, khususnya buat adik-adik kelas 10 SMAN 1 Mataram. Jadi silakan dibuka buku PR Biologinya supaya nanti kalian bisa coret-coret, menambahkan informasi di buku kalian tersebut. Dan untuk yang belum punya buku PR, silakan nanti disimak di sini karena ada juga Bu Guru tampilkan soal-soalnya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung aja ke soal pertama. Suatu lingkungan dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila, kita perlu ingat di sini konsep keseimbangan lingkungan. Jadi lingkungan itu dikatakan seimbang jika komponen biotik dan komponen abiotiknya berada dalam kondisi stabil atau berada dalam komposisi proporsional atau juga seimbang. Jadi di sini sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini masih ada hubungannya dengan soal nomor 1, yaitu berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. Kita lihat poin-poin pertama, komponen dalam lingkungan terlibat dalam aksi reaksi. Oke, betul. Yang kedua, daur biogeokimia dapat berlangsung. 2 betul juga. Jadi daur biokimia tuh kayak daur karbon, daur air, daur sulfur, daur fosfat dan lain sebagainya. Nomor 3 poinnya, dalam interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di lingkungan tidak berlangsung proses pemindahan energi. Yang namanya lingkungan seimbang itu pasti ada proses pemindahan energi. Di sini kita kenal ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Jadi yang nomor 3 ini salah. Harusnya itu berlangsung, bukan tidak berlangsung. Oke, sekarang kita lihat poin yang keempat. Komponen dalam lingkungan berperan sesuai kondisi keseimbangan. Betul. Jadi 1, 2, 4 sudah betul tadi ya. Yang nomor 5, terjadi perubahan lingkungan yang melebihi daya lentingnya. Kita perlu ingat di sini bahwa lingkungan itu seimbang jika gangguan itu nggak melebihi daya lenting. Kalau misalkan gangguan yang terjadi pada lingkungan melebihi daya lenting, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Daya lenting itu sendiri apa? Kita sudah pernah bahas bahwa daya lenting itu adalah kemampuan lingkungan kembali ke keadaan seimbang atau ke keadaan awal setelah dia diganggu. Jadi di sini poin yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 3 sekarang kita lihat, ini berkaitan dengan suatu penelitian. Jadi di sini adik-adik perlu membiasakan diri untuk membaca tabel yang ada. Di sini ada titik sampling 1, 6, 7, 11, 12 sama nilai BOD di bulan Mei dan bulan Juni. Kita langsung ke pernyataan yang berupa soalnya. Apabila nilai BOD seperti data tersebut terus berlangsung selama 5 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada setiap titik sampling? A. Titik sampling 1 akan mengalami penurunan pencemaran air, sedangkan titik sampling lainnya mengalami peningkatan pencemaran air. Oke, jadi di tabel itu sudah terlihat ya, bahwa nomor 1 itu sendiri yang mengalami penurunan, sedangkan lainnya mengalami peningkatan. Kita simpan dulu yang A. Kemudian yang B, titik sampling 6, 7, 11, dan 12 akan mengalami penurunan pencemaran air, sedangkan titik sampling 1 mengalami peningkatan. Ini terbalik karena satu yang mengalami penurunan, yang lainnya mengalami peningkatan. Oke, yang C sekarang semua titik sampling akan mengalami peningkatan. Salah karena di sana ada penurunan dan peningkatan. D juga salah karena ada peningkatan selain penurunan itu. Kemudian opsi E, titik sampling 12 mengalami peningkatan pencemaran air paling tinggi. Jadi untuk melihat opsi E ini kita cari selisihnya dulu. Misalnya 23 kurang 6 kan sama dengan 17.
31 kurang 10 sama dengan 21. Jadi di sini titik sampling 11 justru mengalami peningkatan pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan 12, sehingga yang E nggak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nomor 4, dewasa ini banyak aktivitas pertanian yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Berikut ini pasangan antara aktivitas pertanian beserta akibatnya yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yang tepat adalah. Jadi di sini kita pasangkan aktivitas dengan akibat. Oke, kita lihat yang A dulu. Penanaman dengan sistem monokultur mengakibatkan terjadinya penyerapan air oleh akar. Ini akibatnya nggak sesuai dengan aktivitasnya. Karena yang namanya penanaman dengan sistem monokultur, mono itu artinya satu, jadi satu saja jenis tanaman yang ditanam. Ini akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi yang A ini tidak sesuai. Yang B, penggunaan pestisida itu akan mengakibatkan terbunuhnya organisme non-target. Jadi yang B ini tepat, benar. Karena penggunaan pestisida selain membunuh organisme yang menjadi targetnya, pestisida juga bisa membunuh organisme yang bukan target, dan ini cukup bahaya untuk lingkungan. Opsi C, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan mengakibatkan terjadi resistensi hama. Jadi kalau resistensi hama ini nggak sesuai ya dengan aktivitas yang disebutkan tadi. Resistensi hama ini biasanya diakibatkan oleh pemberian bahan kimia juga, mungkin sejenis insektisida atau pestisida. Jadi ketika hewan itu bisa bertahan dari apa yang sudah diberikan tadi, maka dia akan lebih kebal. Sama dengan misalnya kita, misalnya anggaplah nyamuk misalnya ya, ketika misalkan nyamuk diberikan obat, mungkin pertama dia pingsan, akan tetapi besok obat itu nggak mempan lagi buat dia karena dia sudah lebih kebal, lebih kuat dari terpaan si obat yang diberikan tadi. Jadi yang C ini juga nggak sesuai. Yang D, penanaman dengan sistem monokultur mengakibatkan terjadi eutrofikasi. Ini salah karena eutrofikasi itu adalah salah satu dampak yang disebabkan oleh aktivitas penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Yang D juga nggak sesuai. Yang E kita lihat lagi, penggunaan pupuk kimia buatan yang berlebihan ini akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi yang E juga nggak tepat. D sama E ini akibatnya di lingkungan itu dia berkebalikan ya. Kalau misalkan yang E itu mengakibatkan eutrofikasi harusnya. Dan kalau yang D itu mengakibatkan kurangnya keanekaragaman hayati. Jadi di sini yang nomor 4 yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan beberapa polutan berikut. Deterjen, kaleng bekas, karet, cacing parasit, kadmium, bakteri. Secara berurutan, polutan pencemaran biologis, fisik, dan kimia dalam tabel berikut yang benar adalah. Jadi yang namanya pencemaran biologis itu berasal dari organisme. Kita kenal bahwa ada sekitar 5 atau 6 kingdom. Jadi yang pertama ada golongan-golongan bakteri, kemudian atau kita bisa sebut kingdom Monera. Jadi situ ada bakteri, ada Monera, Protista, jamur, kemudian Plantae dan Animalia. Jadi itu adalah golongan-golongan organisme. Nah, di sini yang termasuk organisme adalah yang nomor 4 dan 6, yaitu cacing, parasit, dan bakteri. Nah, soal kayak gini tuh bakal enak kalian kerjakan dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi di sini 4 dan 6 adalah pencemaran biologis. Kita lihat opsi di bawahnya, yang mana yang ada 4 dan 6, yaitu yang opsi D ya. Sehingga jelas di sini jawabannya adalah yang D. Kita coba cocokkan yang polutan pencemaran fisiknya. Jadi kalau pencemaran fisik ini dia disebabkan oleh benda-benda fisik. Nah, di sini 2 dan 3, oke, kaleng dan karet betul. Nah, kalau polutan pencemaran kimia ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh
penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi yang nomor 1 yaitu deterjen dan nomor 5 yaitu kadmium. Oke, untuk bahasan pertama kita selesaikan dulu 1 sampai 5. Nanti kita akan lanjutkan untuk 6 sampai 15-nya dan juga bagian B yang 1 sampai 5. Bu Guru cukupkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.